Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Langkah Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memimpin Indonesia menjadi salah satu negara maju dan juga sejahtera rupanya tidak akan mudah. Banyak sekali halangan yang tidak hanya berasal dari luar seperti dari negara-negara barat, tetapi rupanya juga datang dari Indonesia. Bahkan dalam salah satu pernyataan sikapnya, Pak Prabowo sampai tidak habis pikir karena masih saja ada pejabat-pejabat di Indonesia, para elit-elit politik yang menyerang program food estate yang jelas-jelas ini menjadi salah satu lumbung pangan bagi Indonesia. Banyak sekali kalangan teman-teman, khususnya ini oposisi, yang menyebut bahwa food estate-nya Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ini malah merusak hutan, malah menggunduli hutan dan juga gagal untuk menjadikan sebagai salah satu sarana jikalau nanti terjadi krisis pangan ya. Jadi ini mereka menuduh bahwa food estate ini gagal total. Jadi sampai sekarang teman-teman, Pak Prabowo masih tetap menghadapi permintaan-permintaan bahkan desakan-desakan politis untuk meng-cancel program food estate. Bahkan teman-teman, dalam salah satu artikel di Tempo.co yang berjudul Prabowo tak paham kenapa masih ada tokoh yang menyerang food estate, menyebutkan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan bahwa Indonesia harus bisa mencapai swasembada pangan secepatnya. Energi dan juga air, hal ini dilakukan karena Indonesia tidak boleh bergantung pada bangsa lain soal permasalahan pangan. Ia menyayangkan mengapa masih ada para elit politik dan pejabat-pejabat tinggi negara yang malah menyerang dan mempertanyakan program food estate yang merupakan program resmi pemerintah. Kenapa harga pangan naik? Karena ini. Tapi masih ada tokoh-tokoh yang menyerang. Untuk apa food estate? Nggak paham. Kita harus mandiri di bidang pangan, harus mandiri di bidang BBM, dan kita harus mandiri di bidang air. Apa mungkin? Selalu banyak di kalangan kita, terutama elit, yang tidak berani, malas berpikir, menyerah, kagum sama bangsa asing, menilai bangsanya sendiri lemah. Kata Prabowo di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu. Ya teman-teman, sebelum kita lebih jauh membahas hal ini, membahas artikel ini, kita simak dulu deh langsung pernyataan sikap Pak Prabowo terkait pentingnya food estate dan juga siapa sih kelompok-kelompok yang selalu menyerang Pak Prabowo, menyerang Pak Jokowi, menyerang program food estate yang jelas-jelas ini bakal menjadi lumbung pangannya Indonesia. Yuk teman-teman, tanpa panjang lebar lagi, kita selalu simak saja langsung video pernyataan sikap Pak Prabowo. Beras, pangan dijual ke Indonesia, mereka akan tutup. Dan itu terjadi waktu kita kena bencana COVID-19, Vietnam, Thailand, semua tutup, kita nggak bisa beli. Bayangkan kalau kita tidak mau kemampuan sendiri. Begitu terjadi perang di Ukraina, banyak negara tutup, tidak jual pangan ke Indonesia. Ini kejadian, ini yang kita alami. Kenapa harga pangan naik? Karena ini. Tapi masih ada tokoh-tokoh yang menyerang. Untuk apa food estate, untuk apa ini, nggak paham. Kita harus mandiri di bidang pangan, kita harus mandiri di bidang BBM, dan kita harus mandiri di bidang air. Ada pertanyaan nanti, dan sekarang, apa mungkin, ya kan? Selalu banyak di kalangan kita, terutama di elit, yang tidak berani, malas berpikir, menyerah, kagum sama bangsa asing, menilai bangsanya sendiri lemah. Ini sifat banyak orang-orang kita, ya. Takut berpikir aja takut. Bayangkan, belum berbuat, berpikir aja takut. Apa mungkin kita swasembada, ya kan? Bukan mungkin atau tidak mungkin, kita harus swasembada. Dan kita pernah swasembada. Dan kita akan swasembada kembali. Bahkan insya Allah, manakala kita diberi kepercayaan oleh rakyat, kita diberi mandat oleh rakyat,
kita diberi kesempatan ya meneruskan pembangunan, insya Allah kita bukan saja swasembada pangan, kita akan menjadi lumbung pangan untuk dunia. Untuk dunia. Saudara sekalian. Ya teman-teman, barusan kita telah menyimak pernyataan sikap Pak Prabowo ya yang menjawab terkait desakan-desakan para elit-elit politik dan juga para pejabat-pejabat yang Pak Prabowo sebut ini malas berpikir ya terkait food estate. Memang cukup disayangkan hingga sampai saat ini food estate ini masih banyak sekali ditolak oleh para dewan kita di DPR dan juga para pejabat-pejabat di negara kita. Ya jelas teman-teman, kalau boleh saya membuka sedikit soal ekspor impor beras ini. Saat misalnya pejabat ini tidak bisa mengimpor beras, maka mereka otomatis tidak akan mendapatkan uang tambahan, uang saku yang biasanya mereka dapat dari margin atau perbedaan harga. Nah misalnya mereka impor dari suatu negara dapat harga 10.000 terus masukin ke Indonesia misalnya harganya 12 atau 11.000, kan itu lumayan berapa ribu ton, berapa juta ton itu. Jadi memang para mafia, mungkin sebutannya mafia pangan, mafia beras ini ya geram dengan Pak Prabowo, nggak mau kalau misalnya jatahnya yang mereka dapat sehari-hari ini dipotong. Tapi teman-teman ya kalau misalnya kita tidak melakukan food estate ini sekarang, apa mau nunggu kita nanti krisis energi, krisis kepangan, krisis makanan? Saat kemarin kita dilanda wabah COVID-19, itu negara-negara di dunia menolak untuk menjual pangannya ke Indonesia, kayak misalnya Vietnam, Thailand yang biasa mengekspor berasnya ke Indonesia, mendadak menolak untuk menjualnya karena khawatir kebutuhan dalam negerinya tidak terpenuhi. Atau ketika perang Ukraina dan juga Rusia baru saja pecah, itu ekspor gandum ke dunia, ke beberapa negara otomatis berhenti. Karena Rusia dan juga Ukraina ini adalah salah satu eksportir gandum terbaik dan juga terbanyak di dunia. Jadi kalau misalnya kita bergantung dengan negara lain, itu sama saja kita menggadaikan nyawa kita. Kalau misalnya terjadi krisis, mereka enggak mau jual, terus rakyat kita kelaparan, maka siapa yang mau membantu? Yang harus membantu ya tetap adalah bangsa kita sendiri. Karena itu teman-teman, kita harus mendukung program food estate ini, kita harus mendukung program-program pemerintah, program Pak Prabowo. Jangan sampai program ini dikacaukan oleh para pejabat-pejabat yang ingin mendapatkan fee dari para asing yang bermain ya di pangan ini. Ya mungkin itu teman-teman informasi kita, kayaknya sudah cukup lengkap ini pernyataan dari Pak Prabowo. Ya, kita intinya ya kita berdoa semoga Pak Prabowo diberikan keberanian untuk memberantas para mafia pangan ini. Yang jelas Indonesia pasti bakal dirugikan kalau misalnya food estate ini batal. Kalau misalnya food estate ini gagal, ya Indonesia bisa terancam dilanda kelaparan. Ya terima kasih teman-teman telah menyaksikan video informasi dari kajian online. Kita bakal terus update perkembangan berita-berita menarik lainnya deh. Karena itu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya dari kajian online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.